Menjadi seorang penemu sepertinya selalu menjadi pilihan karir yang sangat mengagumkan. Dengan temuannya seseorang biasanya mendapat tempat terhormat dalam lintasan sejarah. Terlebih jika penemuan itu bermanfaat bagi kehidupan halayak banyak orang. Namun, menjadi seorang penemu tidak selalu menyenangkan karena hal yang mereka temukan ternyata juga punya dampak negatif bagi umat manusia dan dunia. Apakah temuan-temuan yang disesali oleh penemunya? Berikut ulasannya. 1. J. Robert Oppenheimer, penemu bom atom. Albert Einstein dan J. Robert Oppenheimer adalah sosok di balik terciptanya bom nuklir atau bom atom yang mengubah tatanan sejarah dunia pada 1945. Bom atom diciptakan pertama kali oleh Oppenheimer sebagai direktur pengembangan bom nuklir di Los Alamos Lab. Meski begitu, bom atom tidak bakal ada tanpa peran Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teori-teorinya. Setelah Perang Dunia Kedua, Oppenheimer menghabiskan masa hidupnya dengan penyesalan karena telah menciptakan sebuah senjata mengerikan. Einstein juga sama. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, dia menyesal telah menandatangani perjanjian dengan Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, untuk membantu penelitian dan pengembangan bom nuklir. 2. Mikhail Kalashnikov, penemu senapan AK-47. AK-47 adalah salah satu senapan paling kuat dan mematikan di dunia. Penciptanya adalah Mikhail Kalashnikov, seorang jenderal, penemu dan insinyur asal Rusia. AK-47 dirancang untuk menjadi senapan otomatis sederhana yang bisa diproduksi secara massal. Kalashnikov meninggal di tahun 2014 pada usia 94 tahun di Rusia. Sebelum meninggal ia menulis surat yang ditujukan pada Kepala Gereja Ortodoks Rusia di tahun 2010 dan mengungkapkan rasa penyesalannya menciptakan AK-47. Senapannya telah membunuh banyak orang dan ia takut disalahkan atas kematian mereka. 3. Alfred Nobel, penemu dinamit. Nama Alfred Nobel saat ini dikait-kaitkan dengan penghargaan paling prestisius di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdamaian. Nama penghargaan tersebut memang dibuat untuk menghormati sang penemu dinamit yang menyesal telah menciptakan penemuannya sendiri. Nobel merupakan seorang industrialis dan insinyur yang dulu memutar otak untuk mencari cara meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Pada 1860, dia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk menciptakan sebuah pasta yang mudah menguap bernama dinamit. Sayangnya, penemuan yang sebenarnya diciptakannya untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk membunuh dan menghancurkan. Alfred Nobel pun sangat menyesal dengan penemuannya. Menjelang akhir hayatnya, dia berkomitmen menyumbangkan royaltinya untuk orang-orang yang ingin membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun perdamaian. Komitmennya inilah yang jadi inspirasi penghargaan Nobel. 4. Kamran Lokman, penemu penyemprot merica. Semprotan merica banyak digunakan oleh perempuan sebagai alat untuk melindungi diri dari kejahatan. Kamran Lokman adalah penemu semprotan merica ini. Ia bekerja untuk FBI di tahun 1980-an dan mengubah semprotan merica menjadi bahan sekelas senjata. Namun, penyalahgunaan semprotan merica membuatnya menyesal.
Para aparat kepolisian seringkali sewenang-wenang menyemprot para demonstran dengan semprotan merica. Hal ini untuk membuat demonstran patuh dan tidak membuat keonaran. Tetapi, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak sipil. Padahal, demonstran tidak melawan, tetapi polisi tetap menyemprot matanya dengan semprotan merica. 5. Arthur Galston, penemu agen oranye. Arthur Galston tak pernah membayangkan temuannya menjadi senjata perang yang dikenal dengan agen oranye. Galston bereksperimen dengan asam trioiodenzoik yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan tanaman kacang kedelai dan membuat tanaman ini tumbuh lebih cepat. Namun diketahui pula, pemakaian yang berlebihan akan membuat daun-daun tanaman menjadi rontok. Temuan Galston tak terbatas pada bidang pertanian saja. Ilmuwan-ilmuwan lain menggunakan asam trioiodenzoik untuk membuat agen oranye, herbisida yang bisa menggunduli hutan dan tanaman. Inilah yang dilakukan militer AS dalam Perang Vietnam 1955 hingga 1975. Mulai 1962 hingga 1970, tentara AS menjatuhkan kurang lebih 20 juta galon herbisida untuk merusak tanaman dan membongkar posisi serta rute yang dipakai oleh gerilyawan Viet Cong. Agen oranye tidak hanya merusak tanaman tapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Komponen agen oranye yang paling berbahaya adalah diosin, polutan yang bisa bertahan hingga beberapa dekade dan dapat memicu kanker, cacat bagi bayi dalam kandungan, masalah infertilitas, dan serangan terhadap sistem syaraf dan sistem kekebalan. Itulah temuan-temuan yang sangat disesali oleh penemunya. Jika Anda suka dengan video-video lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih.